Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Ferdiansyah. Saya dari semester 3 kelas B. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-12 dengan dosen pengampuh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nurhaini SHMH beserta asisten dosennya Bapak Dr. Randy Aridayandi SHMH. Kemungkinan adanya residif apabila keputusan hakim tidak berupa pemidanaan melainkan disprek dan pelepasan dari segala tuntutan. Keputusan hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku, banding dan kasasi. Keputusan hakim yang berupa penetapan, misalnya keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut, pengenaan pemberatan pidana untuk residif kejahatan sejenis ini berbeda, yaitu yang pertama dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencaharian. Yang kedua, pidananya dapat ditambah sepertiga. Yang ketiga, pidana dapat ditambah atau dilipat 2 kali, yaitu khusus untuk pasal 393 yaitu dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara. Yang B, residif kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis, yaitu diatur dalam 3 pasal. Yang pertama pasal 486, pasal 487 dan pasal 488 KUHP. Adapun syarat-syaratnya adalah yang pertama, kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok atau jenis dengan kejahatan yang pertama atau yang terdahulu. Jenis kejahatan bermaksud adalah yang pertama kelompok jenis kejahatan pasal 486 KUHP, yang kedua kelompok jenis kejahatan pasal 487 KUHP, yang ketiga kelompok jenis kejahatan pasal 488 KUHP. Yang kedua, berdasarkan kejahatan yang kemudian atau yang diulangi dan kejahatan yang terdahulu dan atau sebelumnya harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan tetap, dan putusan hakim itu tidak berupa penetapan atau basicking. Yang ketiga, pidana yang dijatuhkan oleh hakim terdahulu haruslah berupa pidana penjara. Yang keempat, ketika melakukan pelanggaran tindak pidana. Yang kedua, selanjutnya residif pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberatan, yaitu pasal 489, pasal 492, pasal 495, pasal 501, pasal 512, pasal 516, pasal 517, pasal 530, pasal 536, pasal 540, pasal 541, pasal 544, pasal 545, dan pasal 549. Syarat-syarat residif pelanggaran yang pertama, pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu. Yang kedua, harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu. Yang ketiga, pelanggaran untuk waktu pengulangannya belum lewat setahun atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sekian review dari saya. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.